sepertinya memang belum semua hadir ya di sini, tapi baik kita mulai saja ya karena, sebentar lagi akan, sholat Jumat ya, sholat Jum. Mungkin Anda tidak ya, tapi kan saya sholat Jum juga ya, jadi ini juga, mepet juga. Baik, kita mungkin sambil ditunggu temennya, nanti disuruh masuk juga teman-temannya. Nah, untuk, pertemuan kita, pada pembahasan kali ini adalah kurva IS ya. Nah, namun kurva IS ini dia berhubungan juga dan berpotongan dengan kurva LM. Jadi IS LM, investment saving dengan, LM atau likuiditas dan money atau uang. Nah, jadi untuk, pertemuan hari ini, pembahasan kurva IS LM akan kita jadikan, satu ya. Baik. Nah, eee, ya mungkin ini ya sedikit pengantar untuk, kurva ISLM, untuk, kurva ini sebenarnya adalah ya, ini untuk menggambarkan bagaimana keseimbangan antara pasar, barang yang dicerminkan oleh kurva IS dengan pasar uang yang dicerminkan oleh LM. Nah, mengapa ini, muncul gitu ya, karena memang, dulu ya tahun 1930 itu terjadi depresi besar. Depresi besar itu dulu terjadi krisis ekonomi besar di mana, ini ya, terutama di Amerika Serikat, di Indonesia pun juga dampaknya terasa. Dulu mungkin belum ada Indonesia ya, tapi, masih pemerintah Hindia Belanda dan itu perusahaan-perusahaan dari Belanda pun juga mereka menderita kerugian juga atas, adanya krisis keuangan, global pada waktu itu. Nah, memang pada waktu itu ya, belum ada kebijakan ya, belum ada institusi yang jelas yang mengatur bagaimana ekonomi itu berjalan seperti halnya saat ini. Sehingga, memang, saat itu baru dibuatkanlah setelah 1936 dibuatkan, pemerintah itu turut campur dalam artian bahwa pemerintah juga ikut menyetel ya, ikut menyetel, ikut, mengarahkan kira-kira perekonomian ini baiknya jalannya seperti apa. Nah, model Keynes ini ya, John Maynard Keynes yang, mengusulkan teori IS, yaitu pasar barang dan LM itu pasar uang. Model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk pemikiran model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi-asumsi yang terlalu ketat tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Artinya, yang teori-teori yang sebelumnya ya, yang sebelumnya teorinya Adam Smith menyatakan bahwa, biarkan saja ekonomi berjalan, nanti suatu saat, pasar itu akan, bertemu dengan sendirinya atau singkatnya itu pasar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, kurva ISLM ini adalah sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana perkembangan, pasar barang ya dan pasar uang suatu negara, sehingga dengan demikian nantinya, ini dapat, membuat kebijakan dari pemerintah agar pemerintah mengatur terutama untuk, tingkat suku bunga. Ya, mengatur untuk tingkat suku bunganya. Jadi, kita pelajari dulu yang konvennya seperti apa. Nah, karena, kalau misalnya ini ya, kalau dilihat dari kurvanya nanti kita pelan-pelan. Nah, ini sebagai contoh ya, model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva agregat bergeser dalam jangka pendek, eee, kurva permintaan agregat itu adalah kurva permintaan keseluruhan. Artinya, kurva permintaan keseluruhan dalam suatu negara, daya beli atau daya, permintaan ya atas suatu barang atau beberapa barang oleh masyarakat dalam suatu negara, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah dan perusahaan. Dalam jangka pendek, jika harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dinotasikan dengan Y.
Model permintaan agregat yang dikembangkan ini seperti SLM merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Jadi ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Nah, jadi kalau misalnya mungkin beberapa pertemuan lalu, kalau masih ingat itu kan ada kurva ini ya, agregat demand dan agregat supply. Nah, itu mengapa bisa bergeser ya tingkat harga dengan pendapatan nasional itu salah satunya ditunjukkan oleh adanya perubahan pada kurva ISLM ini. Nah, ISLM ya model permintaan agregat, model IS itu investasi ya, investment and saving sebenarnya. Investment and saving, investasi dan tabungan yaitu mencerminkan pasar barang. Sementara model LM likuiditas dan uang, liquidity and money mencerminkan pasar uang. Jadi kurva IS itu mencerminkan pasar real, barang-barangnya ada jelas kelihatan. Sementara untuk kurva model LM itu mencerminkan likuiditas dan uang dari pasar uang tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, kurva IS ini jadi singkatan dari investment and saving. Yang mana di sini memplot hubungan antara tingkat bunga ya, antara tingkat bunga dan juga eh, ini apa namanya tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar. Sementara kurva pasar uang, singkatan likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, kalau misalnya bisa kita lihat di sini persamaannya adalah yang kurva IS pakai tingkat bunga, sementara kurva LM juga tingkat bunga. Nah, di sini ya di dalam model Keynes sendiri mereka menyatakan bahwa kurva itu sebenarnya bisa digeser. Kurva bisa digeser. Syaratnya dengan apa? Yaitu dengan mengatur tingkat suku bunga. Artinya tingkat suku bunga itu sudah sudah disetel sedemikian rupa oleh pengambil kebijakan. Siapa? Yaitu pemerintah. Nah, tentunya kalau di dalam ekonomi Islam itu kan bukan tingkat bunga ya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita lihat, memang didominasi ya 93% perbankan kita itu masih didominasi oleh perbankan konvensional. Sehingga mau tidak mau juga di Indonesia yang mengandung dual banking system itu masih makmum lah ya, atau makmum atau paling tidak ngelirik-lirik ke perbankan konvensional. Nah, sementara kalau di bank syariah itu seperti apa? Di ekonomi syariah seperti apa? Ekonomi syariah sebenarnya kan kalau dari instrumen pembiayaan itu kan secara umum terbagi tiga. Ada yang dalam bentuk musyarakah, ada yang syirkah ya atau bagi hasil, ada yang berbentuk bai atau jual beli, kemudian ada yang berbentuk sewa, ijaroh. Nah, semua punya karakteristik berbeda yang sangat jelas. Artinya kalau misalnya mau memplot ya untuk mengatur seperti itu, mengaplikasikan dari pola investasi dengan seperti itu kan harus yang disetel adalah nisbah bagi hasilnya ya. Terutama mungkin nisbah bagi hasil itu berapa. Nah, masalahnya lagi ya yang didominasi oleh pembiayaan bank perbankan di Indonesia itu bukan dari sisi mudorobah ya, melainkan dari sisi bukan dari syirkah tapi dari sisi murabaha. Nah, sehingga kalaupun memang nanti pemerintah itu bikin kebijakan ya, kalau kita gambarkan lah, misalnya kita gambarkan kurva IS, kurva LM, ya itu memang kalau secara ekonomi Islam itu bisa menimbulkan efek ya, bisa menimbulkan efek bagi perekonomian. Tetapi porsinya itu tidak sebegitu besar kalau kita menetapkan tingkat bunga. Nah, boleh-boleh saja misalnya nih ya, pemerintah Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil ya sebagai pengganti tingkat bunga di sini. Tapi efeknya tidak begitu seberapa bagi ekonomi Indonesia. Mengapa tidak begitu seberapa? Apakah karena ini salah si akadnya yang sebenarnya tidak benar nih? Nah, ternyata kalau ini dalam dalam yang pengamatan ini ya sejauh yang saya amati, ya memang tidak begitu berefek karena porsi perbankan syariah
di Indonesia ya, terutama karena negara berkembang itu masih sangat bergantung kepada pembiayaan dari bank, itu masih sangat rendah 7%. Kemudian dari 7% itu ya pembiayaannya, mungkin yang dari mudoroba saja ya sekitar 30%. Artinya 0,3 ya, 0,3 kemudian dikali 7%, ya paling banter ya, paling-paling efek dari misalnya perubahan nisbah bagi hasil mudorobah itu ya, baik misalnya dari sisi tabungan maupun pembiayaan, paling banyak mungkin 2-3%. Ya 3% itu sudah bagus lah. Nah kalau 3% ya pemerintah misalnya repot-repot mau nyetel tentu ya sudahlah ngurusin yang banyak saja dulu. Nanti kan sisanya kan kalau yang mudorobah ya makmum lah, tinggal ngikutin aja. Oke sebenarnya kalau di secara efek sih ya dia berefek, tapi ibaratnya kalau misalnya ada ini ya, ada busway, kemudian tiba-tiba di sebelahnya itu ditabrak sama sepeda, ya mungkin kedengaran suara gubrak, ya mungkin lecet sedikit tapi tidak begitu signifikan. Jadi seperti itu ya kalau misalnya di dalam kurva ISLM ini diterapkan dalam penerapannya dengan kebijakan ekonomi Islam. Nah, tingkat bunga ya mempengaruhi investasi dan permintaan uang, ya adalah variabel yang membagi dua bagian yaitu IS dan LM. Nah, nanti yang box di bawah nanti silakan Anda baca sendiri. Kemudian perpotongan Keynes di sini jadi ini ya diharap karena begini, ekonomi gitu ya, ekonomi kenapa tidak berjalan menurut pandangan Keynes bahwa tidak berjalan karena permintaan yang tidak ada. Nah, sama mungkin kalau misalnya Anda bisa lihat nih saat 1-2 tahun inilah ya sejak awal tahun 2020 ya, kenapa ekonomi menjadi lesu? Nah, jawabannya itu adalah karena semua aktivitas itu dibatasi, termasuk aktivitas ekonomi. Kalau misalnya aktivitas ekonomi dibatasi, ya otomatis tidak ada ini ya, tidak ada uang untuk misalnya menggaji pegawai. Kalau misalnya yang pegawai negeri ya mungkin aman lah ya. Tapi kalau misalnya yang lain, orang dagang dan sebagainya mungkin akan terkena imbasnya sehingga ya orang-orang itu banyak menahan pengeluaran. Orang-orang banyak menahan pengeluaran ya karena keadaan yang tidak pasti. Ini kan berpengaruh ya kepada dunia usaha. Bisa dilihat tempat wisata sepi, mall sepi. Kalau semuanya sepi semua, orang sedang menahan barang, ya tentu semuanya menahan-nahan, artinya tidak ada aktivitas ekonomi. Tidak ada aktivitas ekonomi artinya tidak ada pengeluaran. Tidak ada pengeluaran artinya adalah tidak ada pendapatan. Sehingga di sini dirumuskan, Keynes merumuskan Y sama dengan E. Y itu adalah yield ya atau pendapatan dan E adalah expenditure atau pengeluaran. Pengeluaran aktual itu Y sama dengan E. Yang dimaksud pengeluaran di sini juga termasuk kalau misalnya kita menabung ya, menabung investasi ya pokoknya uangnya itu habislah untuk digunakan. Termasuk juga investasinya baik itu dari investasi dari pengeluaran dari konsumsi masyarakat, investasi swasta maupun pengeluaran dari pemerintah. Nah, ini garisnya ya, nanti bisa Anda baca sendiri yang ini. Nah, ini bagaimana perekonomian mencapai equilibrium. Equilibrium artinya adalah keseimbangan. Keseimbangan bagaimana caranya, yaitu jika persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Persediaan yang dimaksud di sini adalah ini ya, investasi. Investasi dari perusahaan. Jadi kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tidak direncanakan dan ini mendorong mereka untuk mengubah tingkat produksi. Ya, karena kalau misalnya kita lihat nih waktu ekonomi itu sedang lesu ya tahun lalu, kita melihat bahwa oh ini karena kalau seperti ini biasanya permintaan akan barang berkurang ya, ya otomatis produksi juga akan dikurangi. Produksi dikurangi yang terjadi adalah beberapa pegawai dirumahkan, pegawai kemudian disesuaikan gajinya jadi lebih rendah, kemudian masuknya gantian dan tentu dengan penyesuaian gaji juga sehingga semua itu akan mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi permintaan yang ada. Jadi produksi ya, karena
tidak mungkin juga ya perusahaan itu terus memproduksi barang tapi tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, ya artinya barang numpuk di gudang, kemudian itu kan perlu dijual ya, biar uangnya berputar. Nah, ini tentu, sangat ini ya, sangat, riskan tentunya. Perusahaan pun juga tidak hanya perusahaan dalam bentuk pabrik ya, pabrik yang besar atau usaha-usaha industri yang besar, tetapi juga usaha-usaha yang lain. Termasuk misalnya usaha kecil, anggaplah misalnya pecel gitu ya, warung pecel, bakso, mungkin beberapa mengalami peningkatan ya, misalnya dari Gojek. Tapi kan ada beberapa juga yang menyatakan bahwa, sepi gitu ya, karena bisa saja yang tukang-tukang jualan ini biasa jualan di sekitar perkantoran. Karena semuanya WFH ya, jadi tidak ada aktivitas di sekitar perkantoran itu, sehingga, dagangannya menjadi sepi. Nah, tentu kan produksinya kan juga akan dikurangi, pengeluaran mereka juga akan berkurang. Nah, kemudian di sini juga bisa ya, kalau misalnya kondisinya seperti ini nih ya, tiba-tiba wah jadi lesu ya, mau tidak mau kan harus dikembalikan lagi ya dari titik A ke titik B. Jadi biar pendapatannya itu jangan sampai turun seperti ini. Nah, tentu di sini yang terjadi adalah perubahan belanja pemerintah. Artinya pemerintah itu kemudian melakukan kebijakan nih yang tahun lalu pemerintah itu, sampai menaikkan defisit anggarannya, sampai minjem ya, terbitin surat utang sampai 1.000 triliun untuk apa? Untuk pengeluaran. Jadi kemudian pemerintah, tahun 2020 jor-joran lah, kasih misalnya bantuan bantuan kemarin ada bantuan apa namanya, bantuan yang Covid itu ya, dalam bentuk beras, susu, dan sebagainya, walaupun juga, ya dikorupsi juga lah ya, terlepas dikorupsi atau tidak. Kemudian kasih bantuan, program kartu prakerja ya, terlepas ada korupsi atau tidak. Kemudian kasih program-program lainnya, program keluarga harapan, bantuan cicilan kendaraan bermotor, kemudian relaksasi untuk, usaha UMKM. Nah, itu semua akhirnya pemerintah jor-joran untuk belanja. Tujuannya apa? Tujuannya pemerintah jor-joran untuk belanja agar pendapatannya itu kembali didorong, sehingga kembali meningkat. Nah, jadi di situ, kelihatanlah akhirnya peran pemerintah sehingga yang tadinya dia tidak seimbang di sini ya, di Y1 ini, kemudian dia karena ada perubahan, karena ada Covid, kemudian turun ke sini, usaha swasta lesu, akhirnya saat lesu pemerintah itu harus turun tangan ya, sehingga dari A digeser kembali ke B. Nah, jadi kebijakan fiskal memiliki dampak propaganda pada pendapatan. Kemudian, nah kita berbicara terkait dengan tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita menuliskan tingkat investasi I, itu sama dengan I adalah R. R itu adalah rate, atau interest atau bunga ya. Kalau R itu ya rate-nya berapa. Kurva IS ini meringkas hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan. Pada dasarnya kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditujukan oleh perpotongan Keynes karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun yang lalu menyebabkan pendapatan menurun sehingga kurva IS melandai ke bawah. Jadi aslinya nih kita lihat yang A dulu nih, fungsi investasi. Nah, kalau misalnya ya tingkat bunga tinggi gitu ya. Tingkat bunga tinggi misalnya per tahun itu 60%. Tentu kalau misalnya 60% tingkat bunganya, 60%, orang-orang kan jadi males untuk pinjam ke bank. Kenapa males pinjam ke bank? Ya karena bunganya mahal. Oke, sama juga misalnya kalau bagi hasil gitu ya, bagi hasil kalau rate bagi hasilnya itu malah, lebih besar porsi untuk banknya ya, misalnya 90% banknya, kita hanya 10%. Nah, tentu itu kan menjadi tidak menarik juga ya bagi, orang yang ingin melakukan ekspansi usaha. Karena kan ada saja orang yang butuh pembiayaan ke bank ya, misalnya ingin menambah kapasitas produksi, ingin melakukan investasi atau pinjaman modal kerja ya, yang mana sedang butuh uang tapi untuk membiayai cash flow D2D atau cash flow harian. Sehingga bisa disimpulkan ya bahwa ketika tingkat bunga ketika tingkat bunga sedang tinggi seperti ini kelihatan kan ya? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Ketika misalnya tingkat bunga semakin tinggi seperti ini, dia investasi hanya di sini. Semakin rendah tingkat bunga, misalnya bunganya semakin murah, murah dan seterusnya,
maka investasinya itu akan bertambah ya, sehingga investasinya kalau semakin rendah anggaplah di sini ya. Nah, jadi semakin turun dia seperti kurva demand. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih dari perpotongan Keynes, expenditure itu adalah pengeluaran dan pendapatan itu adalah output. Kalau misalnya kita lihat ya expenditure Y sama dengan E. Nah, kalau kita lihat rumus yang ini ya, ini kan E sama dengan C tambah I tambah G expenditure. Karena Y sama dengan E berarti kan sama saja kan. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, maka investasi juga harus ditingkatkan. Karena investasi misalnya pembangunan pabrik baru, kemudian untuk bikin gerobak baru pun sebenarnya juga termasuk investasi juga ya. Bikin gerobak baru, bikin lapak baru, misalnya kita mau buat usaha ya untuk cappuccino cincau atau teguk, glek, dan sebagainya itu termasuk investasi. Anda mau bikin all shop ya, bukan all shop, apa namanya, coffee shop ya, coffee shop, Anda nanti jadi barista di situ ya misalnya ya, sambil ngopi-ngopi senja-senja begitu, itu juga bikin kopi-kopi senja itu pun juga termasuk investasi juga sebenarnya. Jadi bukan hanya yang investasi yang bikin pabrik baterai mobil listrik ya, itu salah satunya yang skala besar, yang kecil-kecil pun juga dihitung investasi. Kadang orang buka coffee shop, buka pabrik listrik begitu kan mereka minjem duit juga kan dari bank, ambil duit, ambil pembiayaan juga dari bank. Nah, di saat misalnya banyak orang mengambil pembiayaan ke bank karena bunganya rendah, maka yang investasi pun semakin banyak. Di saat investasi semakin banyak ya, kalau kita lihat secara tidak langsung, nah seperti ini. Jika misalnya R atau interest itu semakin tinggi, maka pendapatan nasional juga semakin tinggi. Loh kok bisa pendapatan nasional? Kan tadi dari investasi. Ya, investasi itu adalah bagian dari pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional di dalamnya itu ada investasi, sehingga itu dia sejalan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan pada kurva IS bahwa semakin rendah tingkat suku bunga, maka kurva IS itu akan semakin menurun. Oh, ini ada penjelasannya ya. Ini kira-kira. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan tingkat kombinasi bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pasar uang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan bergeser menggeser kurva IS ke kanan. Nah, ini nanti tinggal Anda baca. Jadi pada intinya kalau misalnya kita lihat ya, negara maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi, Jepang lah misalnya, itu mereka tingkat suku bunganya itu bahkan sampai 0% ya, 0,1% lah kalau misalnya Anda itu mau mau pembiayaan ke bank, itu mereka hanya mengenakan bunga 0,1%, 0,2%, nggak nyampe 0,5%. Tapi kalau misalnya kita majukan pembiayaan di Indonesia, kalau untuk usaha-usaha, apalagi usaha kecil ya, ke bank itu pakai KUR itu bisa sampai 20% per tahun bunganya. Kalau pinjol jangan ditanya lah ya, itu 20% per bulan, itu mah nggak masuk akal. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang bank ya, itu mereka hanya di Indonesia 20%, kalau negara maju seperti Jepang itu lebih rendah 100 kali lipat, 0,2%. Kenapa di sana? Karena didorong untuk selalu berinvestasi sehingga harganya itu terus turun, 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 dan turun. Jadi pokoknya didorong lah untuk investasi. Negara maju misalnya Amerika Serikat atau Eropa, Australia, tingkat bunganya untuk UMKM yang usaha-usaha kecil ya, karena biasanya lebih tinggi ya, itu tidak sampai 5%. Nah, jadi itu kelihatan antara negara maju dengan negara berkembang. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk kurva IS? Belum. Yang lain ada? Belum semua. Mudah-mudahan sih ini ya. Mudah-mudahan sih paham ya. Saya khawatir nanti belum paham. Oke, kita lanjut ke kurva LM.
LM itu bukan logam mulia tapi liquidity and money. Ini dari sisi pasar uang ya. Nah, jadi kira-kira begini, ada yang dinamakan sebagai penawaran keseimbangan real atau M per P. Money, kemudian preferensi. Nah, kita ya misalnya sebagai sebagai masyarakat ya yang mau nabung, kalau misalnya suku bunga itu misalnya tinggi ya. Suku bunga itu tinggi ya, tingkat bunga tinggi misalnya di bank tahu-tahu nawarin eh, tingkat bunga 50% per tahun untuk bank konven. Untuk bank syariah misalnya nawarin mereka tingkat bagi hasil itu sebesar 90% untuk nasabah dan 10% untuk bank. Ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, ya berarti kan itu kan sangat menguntungkan nasabah yang menyimpan uangnya. Otomatis nasabah itu akan berlomba-lomba untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, dengan demikian, saat tingkat suku bunga tinggi, maka preferensi orang untuk menahan uang, untuk membelanjakan uang itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi preferensi orang? Ya karena kan tingkat suku bunga lagi tinggi. Ya udah taruh aja di bank uang yang ngapain kerja gitu ya, capek-capek pakai ini nggak pakai mikir. Biar uangnya saja yang bekerja ya. Uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah-istilah MLM seperti itu ya. Nah, dari situ kemudian bisa dilihat ya, semakin nanti rendah tingkat suku bunga, misalnya suku bunga lama-lama turun sampai hampir titik nol, orang-orang itu akan males naruh uangnya di bank. Jadi biasanya kalaupun mau naruh uang itu ke instrumen lain, misalnya ke emas, ke pasar modal, atau bahkan diinvestasikan langsung. Sehingga dapat dilihat di sini MP-nya keseimbangan preferensi untuk memegang uang ya, itu untuk mengeluarkan uang itu akan semakin tinggi dan semakin besar. Nah, kenapa ya Jepang itu tingkat suku bunganya diturunkan sampai 0%, bahkan untuk orang yang nyimpan duit di bank ya. Kalau mereka nyimpan duit di bank itu sempat negatif. Nah, Jepang itu jadi dia punya permasalahan ya. Penduduknya itu sebenarnya mereka itu ini ya, karena budaya di Jepang sendiri sekarang mereka itu sudah malas punya anak, dan kalaupun memang punya anak biasanya anaknya pun juga kalau tua sudah gak mau ngurusin lagi orang tuanya. Karena kenapa? Karena biaya hidup sangat tinggi. Jadi orang-orang Jepang itu punya kebiasaan saat muda itu pokoknya nabung sebesar-besarnya dengan harapan nanti tua itu tidak sengsara. Kenapa? Karena harapan hidup di sana itu sangat besar, sangat tinggi. Jadi orang itu di sana lomba-lomba menabung sebanyak-banyaknya. Pokoknya tabungan itu dibanyakin lah. Nah, kalau misalnya di Indonesia ya pada umumnya masyarakat rata-rata itu kan susah untuk menabungnya karena mungkin pendapatannya tidak begitu banyak, tidak disiplin juga dalam menabung dan memang ya adanya pendapatannya segitu ya susah lah ya. Sehingga sementara kebutuhan pun juga sangat banyak. Nah, jadi di sana itu mereka pokoknya nahan uangnya di bank ya, sehingga nggak mau diinvestasikan. Kalau nggak mau diinvestasikan biasanya kalau uangnya cuma disimpan di bank, biasanya kalau seperti itu akan ada masalah juga ya, akan ada masalah juga karena bank jadi bingung nanti untuk menyalurkannya itu seperti apa. Sementara ekonominya di sana mereka sudah mentok, sudah mencapai taraf yang maksimal. Ibarat misalnya gelas gitu ya sudah diisi air, nah itu sudah penuh. Nah, kemudian dibuatlah kebijakan suku bunganya itu sampai minus. Artinya naruh duit di bank itu akan menyebabkan uangnya itu berkurang sehingga didorong masyarakatnya untuk berbelanja sebanyak-banyaknya, biar rakus gitu ya. Pokoknya belanja aja tapi tetap aja ya. Namanya sudah medit ya medit aja. Akhirnya seperti itu. Nah, bagaimana equilibrium pasar uang? Nah, pasar uang itu jadi terkait dengan permintaan uang dan keseimbangan uang real. Keseimbangan uang real itu adalah bagaimana ini ya preferensi dari
masyarakat ya untuk memegang suatu uang. Apakah akan dibelanjakan terus atau ditahan di dalam sistem perbankan. Jumlah keseimbangan real diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Karena R adalah biaya oportunis atau biaya kesempatan untuk memegang uang dan berbanding lurus dengan pendapatan. Nah, artinya di sini ada grafik nih. Nah, tadi sudah lihat ya penawaran. Kalau salah ada lagi nih grafiknya, ini dia. Kalau misalnya kita lihat ya, kenapa R-nya itu bisa sama dengan Y kalau misalnya kita turunkan ya menderivasi. Karena begini, ini kalau kita lihat kurva LM, R ini adalah tingkat suku bunga, LM adalah liquidity money ya, likuiditas money, dan Y itu adalah pendapatan nasional. Orang nih ya, masyarakat, kalau misalnya menaruh uangnya di bank, saat suku bunga sedang tinggi, pendapatannya itu pasti akan naik. Beda, itu kan sudah logis lah ya. Orang misalnya punya uang 100 juta, kemudian tingkat suku bunga per tahun 1%, berarti tahun depan kan 101 juta. Tapi kalau misalnya tingkat suku bunganya ternyata 10%, berarti kan jadi 110 juta. Sehingga dengan demikian kesimpulannya dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka pendapatan akan semakin meningkat dalam kurva LM. Nah, ini kan sebenarnya ada perpotongan ya. Nah, itu jadi perbedaannya itu ya untuk kurva LM. Jadi berbeda kalau misalnya dari kurva IS itu singkatnya begini. Kurva IS itu menggambarkan bagaimana dari sudut pandang nasabah pembiayaan lah ya. Nasabah pembiayaan bank syariah. Sementara kalau misal nasabah pembiayaan bank syariah atau nasabah yang ingin mengajukan kredit. Sementara kalau kurva LM itu adalah menggambarkan seberapa besar sih untung nasabah yang nyimpen uang, yang nyimpen duit. Nah, itu perbedaannya. Tapi dalam kurva ISLM itu menggambarkan yang lebih luas ya, yang lebih makro. Jadi menggambarkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kira-kira itu dia perpotongannya seperti ini. Pokoknya ketemulah keseimbangannya itu antara kurva IS dan kurva LM. Perpotongannya di situ. Nah, perpotongan kurva ISLM merepresentasikan equilibrium simultan ya. Simultan itu seluruh bersama-sama di pasar barang dan pasar jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak masih belum nangkep yang ini, Pak. Kan pertemuan kurva ini yang Pertemuan kurva. ya. Ya, nangkap belum mananya? Nah, jadi kalau pertemuan kurva ya, sebenarnya adalah perpotongan saja. Karena kalau misalnya kita lihat ya, tadi kan kebalikannya tuh. Kebalikannya, kurva IS itu kan arahnya dia semakin, kalau IS ya, untuk investasi, semakin tinggi nilai suatu kurva, nilai suatu rate atau bunga di sini ya, semakin tinggi pendapatan nasionalnya akan rendah. Nah, kalau misalnya dia itu apa namanya interestnya atau bunganya itu diturunkan terus, turun ya, turunkan, maka pendapatan nasionalnya akan semakin meningkat. Ya, ini pendapatan nasional. Sementara untuk LM ya, liquidity money, likuiditas money, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka pendapatan masyarakat yang menaruh uang di bank itu akan semakin meningkat. Tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah kan naruh uang juga di bank ya. Swasta pun juga naruh uang di bank. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi juga pendapatan nasionalnya. Sehingga arahnya dia itu positif seperti ini.
Nah, kenapa kok bisa berpotong seperti itu? Baik. Kalau misalnya kurvanya itu ya Y0-nya itu keseimbangannya ditaruh di sini nih misalnya ya. Bisa lihat mouse saya? Lihat, Pak. Nah, kalau misalnya dia ditaruhnya itu kok mouse hilang? Dia itu ditaruhnya di sini. Nah, tentu dia kan nggak berpotongan kan? Dia itu di mana berpotongan harus di sini, Y0-nya harus di sini. Jadi kurva IS kita taruh di dalam diagram, kurva LM ditaruh dalam diagram, perpotongannya di mana, disitulah harga keseimbangan ya. Harga keseimbangan itu mencerminkan bahwa kalau orang tawar-nawar nih ya, ringkasnya kalau orang lagi nawar-nawar, Anda kan kalau misalnya belanja ke pasar, nawar nggak sih? Kalau belum mama sih Wah, mungkin belum nawar ya. Oh, tapi udah nawar ya? Oke, udah ada bakat. Nah, biasanya tuh pasti nawar kalau mama ya belanja sayur di pasar. Nah, mama itu bisa dicerminkan di kurva IS. Pastikan dia itu maunya yang ini ya, harganya tuh yang paling rendah serendah-rendahnya. Tujuannya apa? Biar mama itu bisa bawa pulang belanjaan lebih banyak. Nah, sementara kalau pedagang itu dia maunya harga setinggi-tingginya nih, setinggi-tingginya. Tujuannya apa? Tujuannya itu ya biar pedagang ini dapat eh, dapat bawa pulang uang lebih banyak. Kan suka nawar tuh ya, pokoknya nawar-nawar nanti si siapa mamanya nawar di sini ya, harganya di sini. Kemudian pedagang maunya di sini. Lama-lama ini kan turun terus tuh ya. Turun, kemudian pedagang juga turun, 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 turun sampai nanti ketemulah suatu harga itu di titik ini. Kan jadi turun, 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 turun seperti itu ya. Jadi sehingga dapatlah harga di sini. Yang tadinya ada nawarannya diturunin terus, sorry, yang pedagang harga ininya diturunkan terus, harga siapa namanya? Harga ininya, harga barangnya, harga sayurnya diturunin. Sementara yang emak-emak itu untuk harga ininya, harga sayurnya dinaikin sedikit-sedikit. Tadinya misalnya nawar kangkung satu karung itu misalnya 100.000, pedagang mau 200.000. Artinya kan pedagang kan nurunin 190, namanya dinaikin 110 sampai ketemulah harga di 150.000. Nah, sama untuk dengan analogi yang sama untuk kurva ISLM pun juga sama seperti itu. Jadi, tapi tawar-menawarnya tidak seperti yang pedagang di sayur ya, tapi kan dilihat nih berdasarkan kesepakatan antara si nasabah ya, baik nasabah pembiayaan maupun nasabah yang menyimpan uang di bank. Kesepakatannya seperti apa? Kesepakatan seperti apa? Misalnya kalau nasabahnya itu nerima dengan pembiayaan segitu diambil atau tidak diambil. Tapi ini yang dinilai adalah seluruh masyarakat, ratusan juta masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sehingga didapatkanlah harga keseimbangan di antara R0, harga yang disepakati dengan Y0, pendapatan nasional yang didapatkan. Kayak gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan menjelaskan, bisa menjelaskan bagaimana. Apakah sudah menjawab? sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Terus selanjutnya, oh udah habis ya. Baik, silahkan jika masih ada pertanyaan saya beri waktu.
Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk yang ini, yang model IS, model LM, mau di konven atau syariah itu sama aja kan ya Pak? Nggak ada beda. Ya, sejauh ini ya, sejauh yang saya amati untuk model-model kurva ISLM ya. Sementara sementara ini mungkin bisa dibilang sama dengan catatan R-nya itu mungkin bukan interest ya, tapi bisa jadi nisbah bagi hasil ya, nisbah lah ya. Nah, gitu, nisbah bagi hasil kalau memang sistem perbankannya itu sebagian besar sudah menggunakan nisbah bagi hasil. Nah, tapi yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk menggunakan nisbah bagi hasil pun kita sendiri untuk dari pembiayaan mudorobah ya atau syirkah di Indonesia itu paling banyak mungkin hanya 3%-an lah ya, 3%-an. Sehingga dampaknya pun kalau dibuatkan kurva juga hanya 3% terhadap pendapatan nasional. Nah, orang pembuat kebijakan yang ada itu mereka kan melihatnya itu tidak lihat yang kecil-kecil ya, karena kan melihatnya kan mayoritas juga. Mayoritas memang masih menggunakan instrumen bunga, sehingga yang dipakai ya tingkat suku bunga. Tapi apakah tidak bisa kalau misalnya menggunakan instrumen nisbah bagi hasil? Secara teori bisa. Nah, permasalahan yang lain adalah karena ilmu ekonomi Islam juga masih baru ya, masih sangat baru dibandingkan dengan ekonomi konven. Saya masih kesulitan menemukan buku-buku yang bisa mengkuantifikasikan model-modelnya itu seperti ini. Jadi yang saya temukan itu masih banyak yang adaptasi ya, sehingga ya nantilah mudah-mudahan kita ya, termasuk Anda juga nanti banyak juga yang mengembangkan model-model seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti mungkin biar beberapa puluh tahun lagi ya, anak cucu kita juga bisa belajar langsung yang orisinil ya untuk kurva ISLM ini. Karena untuk sekarang-sekarang ya, untuk kurva untuk ekonomi sendiri itu erat kaitannya dengan kuantitatif sih sebenarnya. Untuk kenapa harus dikuantitatifkan? Karena banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus ekonomi yang terjadi itu kalau tidak disederhanakan akan sulit dijelaskan. Sehingga akan sulit dijelaskan karena itu akan mengurangi bias, akan menimbulkan bias bagi masyarakat. Nah, penyederhanaannya itu bisa dengan menggunakan diagram-diagram, kemudian rumus-rumus kuantitatif yang biasa kita temukan dalam buku-buku ekonomi. Oke, memang nggak apa-apa misalnya Anda belum paham ya. Saya pun juga waktu mahasiswa pun belum paham. Nggak langsung paham ya, mungkin. Waktu itu dosen saya bilang, untuk ini ya, untuk menyederhanakan persoalan, itu kita bisa disederhanakan dengan menggunakan kurva, dengan menggunakan rumus-rumus seperti ini. Jadi itu bisa secara sederhana dijelaskan. Kita yang di belakang ya, ngomongin dosen kan bilang, ya, yang menurutnya sederhana gampang kan sih itu ya. Kalau kita mahasiswa kan ya belum ngerti sederhananya itu dilihat dari mana. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya masih berpikir seperti itu karena saya pun juga dulu begitu ya. Tapi kalaupun Anda akan terus mendalami suatu saat nanti Anda akan paham gitu sih. Jadi apakah sama dengan konven? Ya tadi pada dari jawabannya itu untuk sementara sama, mungkin hanya ada penyesuaian ya. R-nya itu mungkin kalau kita bisa diganti tingkat bagi hasil, bisa juga diganti margin murabahah ya. Kalau itu dia ke pembiayaan ataupun kalau ke pembiayaan lagi bisa diganti dengan tingkat ujrohnya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan, saya masih berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya.
Any question? Cukup? Halo? Halo? Wah, pada sholat Jumat ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu, Pak. Gimana? Oke, cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Halo? Cukup, Halo? Pak. Cukup ya? Cukup. Baik. Baik, kalau begitu ya, insya Allah mudah-mudahan paham semua ya. Tapi nanti tolong dipelajari saja kalau memang masih kurang paham rekaman yang tadi silakan. Kalau ada yang masih belum dipahami nanti bisa ditanyakan di pekan depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.